Hello, meet Buffalo in Sundays. Hello guys. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ambis. Langsung saja kita lakukan latihan soal TIO. Langsung saja kita ke soal pertama. Soal figural. Tentukan satu gambar yang tidak mempunyai persamaan dengan gambar-gambar lainnya. Berarti kita disuruh nyari dari gambar yang dia berbeda. Nih kita perhatikan. Gambar pertama tuh fokus ke ada 3 bentuk nih. Ya, ada persegi, lingkaran, dan ada apa namanya nih ya, bentuk silang gitu. Ini juga ada 3. Ini juga ada 3. Dan ini ada 2 ya. Ada 2 macam. Ini ada 3 macam, tapi ini bentuk bendera ya. Dia agak beda sendiri. Tapi kita tidak boleh fokus ke sini, ke bendera ini, karena kan semua ini memang berbeda semua nih. Kita disuruh nyari yang berbeda, paling beda gitu lah, paling menonjol bedanya. Kita ketahui bahwa pilihan D itu dia hanya memiliki 2 bentuk saja di gambar tersebut, yaitu gambar silang dan segitiga, sedangkan yang lain itu memiliki 3 bentuk, sehingga gambar yang tidak memiliki persamaan dengan gambar lainnya itu adalah gambar D. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Semua manusia membutuhkan air. Semua manusia membutuhkan oksigen. Kesimpulannya adalah teman-teman perlu kita ketahui, ketika yang diketahui adalah 2 premis ya, semua, maka jawabannya pun biasanya dan harusnya adalah diawali dengan kata semua. Oleh karena itu langsung kita eliminasi yang tidak semua. Ini tidak. Wah, ada ini 3 pilihan. Semua manusia membutuhkan air, semua manusia membutuhkan oksigen. Berarti harusnya jawaban yang benar adalah semua manusia membutuhkan air dan oksigen. Ya, jawabannya adalah B. Kenapa tidak C? Karena C semua manusia membutuhkan air, tidak ya? Dipilih di premisnya ada oksigen juga, teman-teman. Di E, semua manusia hanya membutuhkan air dan oksigen. Hanya membutuhkan. Tidak ya, karena di premisnya sudah jelas bahwa jawabannya itu B, dan itu jelas ya, membutuhkan, tidak ada terucap kata hanya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, teman-teman. Oke, lanjut. B jawabannya yang B. Soal berikutnya. Semua penderita penyakit lambung tidak boleh memakan makanan yang pedas ya. Nih, Tono mengidap penyakit lambung. Nih. Nah, ini kita lakukan eliminasi dari kalimat yang sama. Manakah kalimat yang sama? Nih, penderita penyakit lambung. Nih, Tono mengidap penyakit lambung. Berarti kesimpulannya ini tidak boleh memakan makanan yang pedas, dan si Tono. Ya, Tono tidak boleh memakan makanan yang pedas. Itu kesimpulannya. Gampang kan? Itu sama seperti istilah pekeki, ya seperti itulah. Tapi dia versi cepatnya aja. Jadi jawabannya adalah Tono tidak boleh memakan makanan yang pedas. Ada di E. Yep, benar ya, E. Jelas ya teman-teman. Lanjut. Pelukis kuas cat. Nih, manakah yang sama pilihannya dengan soal tersebut?
Di sini kita identifikasi bahwa pelukis membutuhkan alat melukis yaitu kuas dan cat ya. Berarti seperti itulah bahasa kita. Pelukis membutuhkan kuas dan cat. Oke, sama-sama benda ya. Oke, kita cari yang sama. Tukang membutuhkan gergaji dan mandor. Mandor ini orang. Tidak, berarti salah. Montir membutuhkan tang dan obeng. Montir ini tukang bengkel ya. Jadi benar ya. Nah, kita cari jawaban yang lain. Guru membutuhkan meja dan mulia. Ini tidak ya. Dokter membutuhkan pasien dan virus. Tidak. Harusnya yang di sini alat. Kemudian musisi membutuhkan menyanyi dan panggung. Menyanyi ini kata kerja ya, bukan kata benda. Jawaban yang tepat adalah B. Jelas ya teman-teman? Lanjut, ikan air akuarium. Nah, di sini kita mencari jawaban yang sama dengan pengertian maksud dari soal yang seperti ini ya. Nah, kita identifikasi. Ikan hidup di air, bisa jadi ya, dan biasanya dipelihara di akuarium. Nah, bisa nih satu konsep bahasa kita ya. Ikan hidup di air dan biasanya dipelihara di akuarium ya. Ya, oke, jelas ya. Nah, kita cari nih di A. Burung hidup di udara, bisa, dan biasanya dipelihara di sangkar. Oh, bisa nih. Kucing hidup di tikus, tidak. Sangat tidak cocok. Buaya amfibi, tidak ya. Kupu-kupu hidup di kepempong, tidak. Ini bentuk ini ya, metamorfosisnya ya, bukan tempatnya. Hiu hidup di laut dan dipelihara di samudra. Kurang tepat ya, karena laut sama samudra itu kan hampir sama tuh, tempat kan hidup bebas gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Oke, jelas ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Presiden negara. Nah, ini gampang nih teman-teman. Kepala negara yaitu presiden ya. Atau presiden adalah kepala negara. Oke. RT adalah kepala RW, tidak. Tangan adalah kepala tangan kepala, tidak ya. Gubernur, bupati, tidak. Ayah, kepala keluarga. Ini ya. Hitam, kepala putih, tidak cocok. Berarti jawabannya adalah D. Sangat mudah nih teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Hayalan dongeng. Peristiwa apa? Oh, nih. Hayalan itu masuk ke cerita dongeng ya kan? Berarti kalau dia peristiwa, berarti dia tidak dongeng dan dia terjadi betul-betul terjadi. Maka kita cari jawabannya rekaan bukan, dugaan bukan. Karena dia peristiwa berarti dia harus terjadi, yaitu fakta ya. Estimasi tidak, fakta ya. Peristiwa itu kan fakta gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut, A lebih tinggi dari B, B lebih tinggi dari C, dan D, E lebih tinggi daripada B dan F. Tidak ada tingginya yang sama. Pernyataan yang benar adalah nih. Kita langsung membuat urutannya ya, sini tinggi dan di sini rendah. Oke. A nih ya, A lebih tinggi daripada B. Ini jelas nih. B lebih tinggi daripada C dan D. C dan D ini tidak tahu ya, yang mana dari dua ini yang paling tinggi. E lebih tinggi daripada B dan F. E lebih tinggi daripada B dan F. Dan E ini belum tentu dia lebih tinggi daripada A. Intinya dia lebih tinggi daripada B dan F. Nah, F ini juga kita tidak tahu di mana ya F ini. Apakah dia di sebelah A atau sebelum A?
Berarti kita ibaratkan F itu di sini lah ya. Kita belum tahu di mana F ini. Agak panjang F-nya kita buat nih teman-teman. Kemudian tidak ada yang tingginya sama. Nah, kebetulan karena kita tidak tahu seperti ini ya, kita tidak tahu mana yang tingginya lebih tinggi, maka langsung kita sesuaikan ke pilihannya aja yang pasti-pasti. Di pilihan A, D lebih tinggi daripada F. F tadi di sini ya, D lebih tinggi daripada F. Salah ya, lebih tinggi F. Salah. F lebih tinggi daripada C. F lebih tinggi daripada C. F lebih tinggi daripada C. F tuh gimana ya? Ini pilihannya E lebih tinggi daripada B dan F. F ini tidak punya indikator teman-teman. Berarti F ini bisa kemana aja? Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa kemana aja. Berarti kita buatlah F ini sebagai impostor lah dia ya. Gak tahu gitu mana kita buat lagi F. Ya, karena diketahui B dan F, tiba-tiba ada F, sedangkan tidak ada indikator yang lain yang menunjukkan posisi F gitu ya. Kita buatlah di sini. Pokoknya dia nggak teridentifikasi lah. Jadi kalau katanya F lebih tinggi daripada C, belum tentu juga. Entah ya F ada di sini kan. Jadi masih inilah salah. E lebih tinggi daripada D. E lebih tinggi daripada D. Iya sih, karena E lebih tinggi daripada B. Nih ya, nih. Kemudian B lebih tinggi daripada C. Oke ya, bener ya. Jawabannya pasti ya itu ya. Jawabannya C. Oke, kita tengok ke D. F lebih tinggi daripada B. F lebih tinggi daripada B. Nah, tadi kan F nggak jelas tuh di mana. Jadi udahlah. A lebih tinggi daripada F. Nggak tahu juga. Pokoknya F ini nggak jelas. Jadi jawabannya adalah C. Itu yang paling pasti ya teman-teman. Soal seperti ini boleh dikerjakan dengan perbandingan seperti ini supaya gampang diurutkan, atau boleh juga dikerjakan seperti ini teman-teman. Misalnya A lebih tinggi dari B gitu ya. Dan B lebih tinggi dari C. B lebih tinggi dari D juga. Seperti itulah. Boleh juga seperti ini atau dengan pengurutan yang seperti ini. Oke, jelas ya teman-teman. Lanjut. 2 akar 3 kali 3 akar 3 kurang 4 akar 2. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini langsung saja kita kerjain bahwa akar dikali akar itu adalah hilang ya. Kenapa? Karena seperti ini nih. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 ini adalah 3. Jadi udah seperti inilah ya. Nah, sini 3 nih. Nah, untuk itu langsung saja kita kerjain teman-teman. Berarti 2 kali akar 3 kali 3 akar 3 kurang ini ke sini lagi 2 kali akar 3 kali 4 kali akar 2. Nah, kita kalikan yang sejenis ya. 2 kali 3 6. Nih, akar 3 kali akar 3 akar 9 ya, akar 9. Nanti kita sederhanakan. Kurang nih 2 kali 4 8. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Jadi 6 kali 3 kurang 8 akar 6. 6 ini nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi 18 dikurang 8 akar 6. Jadi jawabannya ada di C. Oke. Jelas ya teman-teman. Kalau mau lebih cepat di saat ujian boleh langsung tanpa harus kayak gini ya, langsung dikerjain di soal.
Jelas ya teman-teman. Lanjut. Nih deretnya nih. Nih ya, kita perhatikan komanya di sini, jangan sampai salah. Oke. Kita lihat. Untuk mengerjakan soal deret seperti ini teman-teman, mau kayak seperti apapun deretnya, yang perlu kita coba itu hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan langkah-langkah satu ya, seperti ini. Karena biasanya deret itu ya biasanya langkah satu dulu sih, baru langkah yang lain. Oke, kebetulan ini mirip ya. 17 ke 14,7 berarti berkurang berapa ya? 2,3 14,7 ke 12,4 berkurang, sama ya, minus 2,3. Berarti ini juga sama 2,3. Berarti harusnya di sana ini 12. Berarti harusnya di sini adalah 12,4 dikurang 2,3 adalah 10,1. Adakah pilihannya? Ada dong. Nih jelas nih. Udah ada. Berarti jawabannya adalah A. Untuk ini kita tidak perlu cari tahu kalau misalnya sini udah jelas ya. Jadi tidak membuang-buang waktu. Oke, lanjut. Lanjut ke soal berikutnya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mengerjakan soal deret, kita tetap harus mencoba langkah-langkah satu ya. Seperti ini. Nah. Ayo kita jumlahkan. Kita lihat angkanya naik, maka perlu kita cari tahu. 40 kali 55 tambah 15 tambah 15 ya, ke 70 ke sini berarti harusnya tambah 15 di 85. Sini aja 85. Oke. Kemudian yang kedua 44 ke 29 kurang 15, bawah juga kurang 15 ya. Berarti ini kurang 15. Sebenarnya udah ada jawabannya teman-teman di E ya. Nih, udah ada jawabannya nih. Jelas biar nggak buang-buang waktu. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini. Bye bye.